Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Aryadi. Jadi kali ini bersama kita sudah ada sebuah handphone terbaru dari Realme, yaitu Realme 9. Jadi kita langsung unboxing aja handphonenya. Seperti biasa dalam paket pembeliannya kita dapat buku panduan, kemudian dapat SIM ejector, kartu jaminan, dan ada softcase-nya. Nah ini di handphonenya kita taruh ke samping dulu. Kita dapat USB tipe A ke USB Type-C untuk charging dan transfer data. Kita dapat kepala charger 33 watt untuk yang handphone ini. Dan ini di handphonenya, langsung kita buka aja dan kita lepaskan bagian stiker di belakangnya ini. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu handphonenya, dan ini saya percepat aja, kita sudah selesai setup handphonenya. Dan ini untuk sensor sidik jarinya dia cepat banget, dia pakai optical sensor ya. Dan kita pengen coba kameranya, dan semuanya masih berfungsi dengan normal nih guys. Setelah kita tes tadi sebentar handphonenya, langsung kita matikan aja handphonenya, dan kita akan bongkar si Realme 9 ini. Seperti biasa kita panaskan terlebih dahulu bagian back covernya. Ini membuat bagian adhesif atau lem belakangnya menjadi lebih lunak, sehingga back covernya jadi lebih gampang kita buka. Dan harapannya back covernya ini punya adhesif yang juga masih utuh ya, jadi kita nggak perlu kasih lem ulang pada saat pemasangannya nanti. Ini back covernya dia terbuat dari plastik ya. Kemudian kita lepaskan stiker garansinya. Ini kita simpan aja, nanti kita pasang lagi. Dan kita lepaskan semua baut yang ada di bagian belakang handphone ini. Tadi saya lupa mengeluarkan SIM tray atau SIM slotnya. Jadi dia support 2 nano SIM ditambah lagi 1 slot untuk micro SD card-nya. Kemudian kita buka frame-nya pakai alat congkel plastik seperti ini. Dan frame-nya sudah bisa terlepas nih guys. Kemudian kita lepaskan speaker bagian bawah. Yang ini adalah kamera ultra wide angle 8 megapiksel. Dan yang ini adalah kamera makro 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera utamanya dia menggunakan sensor 108 megapiksel, makanya dia di sini kelihatan besar banget ya sensornya. Dan bisa merekam Full HD sampai dengan 30 fps. Sedangkan untuk kamera depannya dia punya resolusi 16 megapiksel dan bisa merekam video Full HD sampai dengan 30 fps juga. Selanjutnya kita lepaskan konektor fleksibel di bagian bawah sini. Dan kita lepaskan konektor dari sensor sidik jarinya. Kita lepaskan kabel antenanya dan kita bisa melepaskan PCB bagian bawahnya ini. Kemudian kita lepaskan motor vibratornya, jadi inilah yang membuat handphone kita bergetar. Jadi ini motor vibrator di handphone ini. Kemudian di sini saya mencoba melepaskan sensor sidik jari dari handphone ini. Ya, ini adalah optical sensor dari si handphone ini guys. Selanjutnya kita bisa melepaskan motherboard dari handphone ini. Jangan lupa lepaskan kabel antenanya dulu ya. Nah, bagian motherboardnya sudah bisa kita lepaskan nih guys. Jadi seperti ini bentuknya ya. Selanjutnya kita lepaskan baterainya nih guys. Oke, jadi kita sudah selesai melakukan pembongkaran terhadap Realme 9 ini. Dan di sini saya mencoba menjelaskan satu persatu bagian dari handphone ini. Yang pertama back covernya. Di sini dia terbuat dari plastik ya, tapi dia finishingnya doff di bagian belakangnya. Jadi setiap ada handphone yang punya back cover kaca atau plastik, tapi dia finishingnya doff, ini saya suka banget. Kemudian di bagian sini kaca kameranya dia menyatu dengan bagian back covernya, plastiknya. Tapi tadi ini bisa dengan mudah kita lepas ya, karena dia sudah terangkat tadi itu. Jadi kalau ada kerusakan pada bagian kaca kameranya ini sangat mudah untuk dilepas kaca kameranya. Jadi sangat mudah untuk diganti. Kemudian kita lanjut ke bagian di sini. Ini adalah frame dari handphonenya. Di sini ada LED flashnya, dan ini saya biarkan lemnya untuk masih menempel utuh pada bagian framenya. Jadi nanti pada saat saya memasang kembali back covernya,
kita tidak perlu menambahkan lem lagi untuk menempelkan back covernya. Jadi frame-nya terbuat dari plastik, dan di bagian atas di sini ada antenanya, di bagian bawahnya ada antenanya juga. Jadi simple seperti ini aja untuk bagian frame-nya. Kita lanjut. Nah, ini adalah bagian speakernya. Jadi ini buzzer speaker pada bagian bawah handphonenya. Untuk speakernya ini dia sudah dilindungi dengan kain pelindung bagian speakernya di sini. Jadi untuk air dan debu tidak mudah masuk ke dalam ya. Nah, seperti ini bentuk dari speakernya. Nah, kemudian ini adalah papan PCB bagian bawah. Jadi kalau ini adalah PCB utamanya atau motherboardnya, yang ini bagian PCB bagian bawah atau biasa disebut dengan PCB charging ya, karena dia di sini punya USB Type-C port untuk ngecas handphonenya dan juga untuk transfer data. Ada audio jack juga, audio jack 3,5 mm, dan komponen-komponen lainnya seperti soket untuk sensor sidik jarinya dan konektor untuk displaynya. Nah, di bagian sini saya suka dari Realme 9 ini, dia punya komponen-komponen kecil yang sudah dilindungi dengan lem seperti ini. Jadi tadi saya pada saat proses pembongkarannya merasa lebih aman karena kita nggak mungkin tercongkel bagian komponen-komponen kecil seperti ini. Nah, ini bagian PCB bawahnya. Jadi bagian ini akan diganti apabila terjadi kerusakan pada komponen-komponen kecil seperti ini. Jadi kalau untuk service center resmi, kalau terjadi kerusakan pada soketnya di sini atau USB Type-C-nya atau audio jack-nya, maka satu bagian ini akan diganti. Beda hanya kalau kalian pergi ke tukang servis di luaran sana, apabila yang rusak USB Type-C port-nya, maka yang diganti cuma USB Type-C port-nya. Dan saya juga kepikiran pengen bikin tempat servis Android ya. Jadi nanti saya coba lihat dulu surveinya gimana. Oke, ini bagian PC bagian bawah. Kita lanjut yang agak mudah dulu. Ini adalah baterainya. Dia menggunakan baterai 5000 mAh yang diproduksi tahun 2022 bulan 3 tanggal 26. Jadi tanggal 26 Maret. Jadi baterainya ini diproduksi tanggal 26 Maret 2022 di Indonesia. Ini keren banget ya. Jadi sekarang ini kita sudah bisa bikin baterai sendiri. Jadi ini baterainya sudah dibuat di Indonesia. Nah, lanjut ke bagian displaynya. Jadi ini adalah display dari Realme 9. Dia sudah menggunakan display Super AMOLED dengan refresh rate 90 Hz. Nah, di sini dia punya sensor sidik jari di bawah layar. Jadi kalau kalian lihat yang saya kasih lihat tadi, ini adalah kamera untuk sensor sidik jarinya. Jadi kameranya ini yang berfungsi untuk membaca dari sidik jari kita ya. Nah, jadi ini kameranya tembus menembak ke jari kita. Lewat mana? Lewat sini guys. Nah, di sini ini ada lubangnya. Tuh. Nah, jadi kita lihat di bagian bawah displaynya di sini ada lubang untuk sensor sidik jarinya. Nah, jadi ini ada lubang. Tuh, tembus pandang ya. Jadi lubang ini adalah celah untuk si sensor sidik jarinya bisa membaca jari kita. Makanya dia sensor sidik jarinya di bagian bawah di sini. Sensor sidik jari di bawah layar ini hanya memungkinkan pada handphone yang sudah menggunakan display Super AMOLED ya. Jadi masih belum memungkinkan kalau masih menggunakan IPS LCD. Ya, lubangnya cuma di bagian sini aja yang tembus pandang ya. Kalau yang ini kameranya emang bagian displaynya berlubang. Kalau yang ini ada displaynya tapi dia tembus pandang. Lanjut kita ke bagian belakang di sini. Ini bagian speaker atasnya atau speaker earpiece-nya. Dan kalau kalian lihat di bagian sini terdapat liquid cooling chamber. Nah, ini nggak saya buka ya, tapi kalian bisa ngeliat di sini ada tembaganya. Jadi handphone ini sudah punya liquid cooling chamber dan kemungkinan besar bagian prosesornya di bagian sini ya. Untuk dari prosesor si handphone ini. Nah, kalau kalian mengalami kerusakan pada bagian display, di service center resmi yang akan diganti itu satu unit frame-nya ini guys. Jadi kalau di bagian service center itu yang dilepas frame-nya ini, jadi komponen-komponen kecil seperti speaker earpiece, kemudian kabel-kabelnya ini akan dipindah ke display yang baru. Nah, sedangkan kalau di tempat servis di luaran sana, yang akan diganti cuman kacanya ini aja, kaca beserta displaynya akan dilepas dari frame-nya ini, akan dibongkar dan akan dipasang display yang baru. Seperti itu. Lanjut kita melihat bagian motherboard dari handphone ini. Nah, di bagian sini
Sama seperti bagian PCB bagian bawah, komponen-komponen kecilnya sudah dilindungi dengan lem. Jadi ini membuat proses membongkarnya jadi lebih mudah, merasa lebih aman gitu ya. Jadi nggak takut kita akan merusak komponen-komponen kecilnya, dan nggak takut bikin lepas komponen kecilnya pada saat kita membongkar si handphone ini. Nah, ini si Realme 9 ini menggunakan prosesor dari Qualcomm, jadi Qualcomm Snapdragon 680, dan kita pengen lihat prosesornya, kita buka aja ya. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di sini, si Realme 9 ini menggunakan perpaduan antara thermal paste dan thermal pad. Kita coba buka lagi. Nah, jadi untuk yang bagian kiri di sini, dia menggunakan thermal paste yang berwarna hijau ini, sedangkan yang di bagian kanan ini dia menggunakan thermal pad. Jadi ini fungsinya sama untuk menghantarkan panas, tapi dia berbentuk padding atau lembaran seperti ini ya. Ini lebih gampang dibukanya karena dia nggak hancur. Nah, thermal pad ini di sini digunakan untuk menutupi bagian memorinya. Kita taruh ke bawah dulu thermal padnya. Kita pengen lihat bagian prosesornya. Semoga terlihat ya. Nah, itu bisa kalian lihat ada tulisan Qualcomm. Nah, ini bagian prosesor dari handphone ini. Dia menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 680. Kemudiannya RAM-nya ini punya saya ini 8 GB dengan internal storage 128 GB. Oke, kita pasang lagi aja thermal paste-nya. Kita kembalikan maksudnya. Dan kita pasang lagi thermal pad-nya. Kita tutup lagi. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan follow Instagram saya di bawah sini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.